sukacita pada pagi hari ini. Yang merasakan sukacita Tuhan, boleh kita melambaikan tangan kita. Amin. Saudara, di tengah situasi pandemi ini, jikalau kita masih boleh ada dalam rumah Tuhan, itu adalah satu kemenangan buat kita. Ya, karena kesehatan, kekuatan, dan kehidupan kita yakin Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin. Dan mari pada saat pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memeliharakan kehidupan kami sepanjang seminggu ini. Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu setia dan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kalau kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Kau pimpin ibadah kami hingga akhirnya Tuhan. Jikalau kami ingin memuji dan menyembah-Mu, biar segala puji-pujian kami menjadi dupa yang berbau harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lah yang kami puji, Engkau lah yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan seperti rusa yang haus Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk selalu dekat berada dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan pujian ini seperti rusa yang haus. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang memelihara kehidupan kami. 1 minggu lagi Engkau memelihara kami tanpa kekurangan suatu apapun. Banyak perkara telah kami lalui, banyak hal tidak kami pahami, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini semua adalah anugerah, bahwa Engkau membuktikan bahwa Engkau terus menjagai dan memelihara kami. Berkat-Mu, perlindungan-Mu dan kesehatan yang Kau berikan, itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Dan bukan cuma itu Tuhan, tetapi Engkau berjanji akan terus memelihara kami sampai kami bertemu dengan Engkau, sampai kami juga menerima mahkota dan surga menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Karena Engkau yang tahu kami, Engkau kenal kami, Engkau yang paling mengerti keadaan kami, dan Engkau juga mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. 1 minggu lagi Tuhan memelihara kita. Saya percaya saudara tetap sehat, saudara tetap kuat dan tetap diberkati. Walaupun banyak persoalan mungkin kita hadapi dalam keadaan seperti sekarang ini, tetapi kita tetap memegang janji iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa tangannya yang kuat, tangannya yang berlubang paku, tangannya yang penuh dengan berkat, itu siap menuntun kita hari demi hari. Nanti banyak hal yang kita tidak pahami, Tuhan berikan kepada kita. Bagi saudara juga yang masih setia terus bersama-sama beribadah dalam ibadah online, biar kiranya kita juga sama-sama diberkati. Tentunya saya akan selalu berdoa bagi saudara agar saudara tetap sehat, saudara tetap sukacita, usaha mata pencarian diberkati, keluargamu juga sukacita, semua sehat. Ingat, tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Teman-teman saya sering kalau itu saya suka disuruh cuci tangan terus gitu. Saya bilang ini cuci tangan dulu, tapi belum ditawarin makan begitu ya. Nah, kayak begitu. Yang penting kita sehat ya. Oke, nah hari ini kita akan berbicara setelah kita melewati kehidupan kita, seakan-akan kita ini sudah memilih suatu pilihan yang tepat. Kita memilih untuk percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan atau Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Allah yang kami imani yang memelihara kita. Kita memilih suatu pilihan yang tepat. Namun pada hari ini kita akan baca satu firman Tuhan, demikian bunyinya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara bisa memahami, ternyata ketika kita, oh Tuhan terima kasih, Engkau sangat baik dan aku tidak salah memilih. Ternyata Yesus bilang begini, bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus, justru aku yang pilih kamu. Waduh, luar biasa. Di antara sekian banyak orang, ternyata kita dipilih, kita dipisahkan, kita dijadikan sesuatu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bukan cuman sekedar dipilih,
dikatakan, aku telah menetapkan supaya ketika engkau pergi, engkau menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, bukan sekali doang, terus-terusan. Artinya ketika dipilih, bukan cuma dipilih, ditetapkan untuk diberkati dan menjadi berkat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini perkataan Yesus sendiri yang bisa membuat kita tetap kuat. Kalau kita mulai lupa, ingat bahwa Tuhan sudah memilih kita. Kita dijadikan sesuatu yang khusus. Masih ingat ketika Allah bilang, aku menemukan seorang, yaitu anak Isai, yaitu Daud, yang kepadanya aku berkenan. Nah, ketika Allah memilih kita, lalu Dia menetapkan untuk kita berhasil, untuk kita berbuah, artinya diberkati, jadilah kita berkenan. Katakan, Tuhan, sekarang Engkau bukan cuma menemui anak Isai, tetapi Engkau juga menemui aku. Aku akan berusaha untuk aku berkenan kepadamu. Kita tahu apa artinya berkenan? Artinya yang paling dikasihi, yang paling disayangi. Itulah saudara dan saya. Yesus bilang, aku telah menetapkan supaya engkau pergi, engkau berbuah, engkau berhasil, engkau sukses. Artinya seperti itu. Jadi bukan cuma dipilih terus didiemin begitu ya, tetapi Allah itu punya rencana besar. Bagaimana mewujudkan rencana itu? Dalam mewujudkan rencana itu, kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita kerjakan, dan kita kerjakan. Kita tidak tinggal diam, sebab Yesus bilang, aku bekerja, aku dan Bapakku juga bekerja. Jadi seperti dikasih contoh, kita tidak untuk diam, pasrah. Aku percaya nanti Tuhan akan memberkati, aku percaya Tuhan memelihara, terus kita diam-diam saja begitu. Tidak begitu. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan selebihnya Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Artinya Tuhan atau Allah, Dia akan bekerja bersama-sama dengan kita. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini salah satu contoh bahwa yang kita lakukan adalah berbuat baik, bukan sebaliknya berbuat yang jahat begitu ya, tidak. Ini salah satu contoh yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Berbuat baik itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang loh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang begini. Kadang-kadang kita ingin berbuat baik, tetapi orang yang kita ingin berbuat baik itu belum tentu bisa menerima itu sebagai berbuat baik. Di zaman seperti sekarang ini, yang semuanya serba tidak menentu, curiga mencurigai, waspada mewaspadai, itu harus, bukan? Nah, dalam hal seperti itu, ya ketika kita mau berbuat baik belum tentu bisa diterima. Kadang-kadang malah mereka merasa kita ingin berbuat sesuatu yang jahat sama mereka. Mereka menutup segala-galanya. Jadi itu sebabnya berbuat baik tidak selalu mudah. Atau kita melakukan sesuatu juga berbuat baik, tapi mereka tidak menerima itu sebagai perbuatan baik. Bahkan sebaliknya, mereka bisa mencemooh, mengatakan yang tidak baik.
Waduh, ya, janganlah cepat-cepat putus asa, janganlah cepat kecewa. Tetap tunjukkan kebaikan hatimu, tetap tunjukkan kelembutan hatimu. Sebab dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ini, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Artinya ya sudahlah, kalau mereka tidak merasa, kita tetap melakukan perbuatan baik. Ya, apa yang keluar dari hati kita, kalau itu hatinya bersih, keluarnya bersih, perbuatan baik itu tetap kita lakukan. Kenapa dikatakan jangan jemu-jemu? Sebab pada akhirnya nggak tahulah kapan nih, ibarat kita menabur benih, kita tabur. Pada akhirnya dia akan bertumbuh, dan dikatakan kalau engkau tidak menjadi lemah, engkau pasti akan menuai. Ya, ada orang berbuat baik salah, ini salah, lalu dia lapor, Pak, aduh saya udah capek deh, saya udah berbuat baik, nggak pernah diterima baik, bahkan saya difitnah, bahkan saya dicemooh, udah deh saya stop deh, ampun deh, taubat deh, stop. Itu namanya sudah berbuat baik tapi lemah. Nah, dia tidak bisa menuai. Ya, Rasul Paulus katakan dalam Galatia, kalau engkau tidak lemah, engkau pasti akan menuai dari perbuatan baikmu. Lalu bagaimana caranya dalam suatu perbuatan baik itu bagaikan suatu pekerjaan? Ya, kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 mulai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya harap kita bisa menangkap ya. Waduh, kalau saya mudah nih, karena saya seorang insinyur ya, pekerjaan-pekerjaan ini sudah biasa gitu ya. Jadi ada bukit, ada lembah gitu ya, ada batu-batu. Nah, itu pakai alat-alat berat gitu ya, pakai doser. Yang bukit dipotong ya, dipindahin, didorong pakai doser, pakai dump truck untuk menguruk yang lembah gitu ya, diratakan gitu ya. Yang belok-belok kan susah tuh, belok-belok dilurusin gitu ya, diratakan, base course, surface, sampai di hot mix, sampai ketika saudara naik mobil itu enak gitu ya, nyaman gitu ya. Nah, itu saudara nggak tahu ya bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan ya oleh bagian teknik lah begitu. Nah itu dikatakan oleh Nabi Yesaya, bagaikan kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya kita kerjakan ya, walaupun itu sukar ya, bukit-bukit batu dipotong gitu ya, pakai alat dan lain-lain sebagainya, itu enggak mudah, itu sukar. Lembah-lembah gitu ya, kalau sekarang ada alat-alat pemetaan yang canggih-canggih, di sini dipotong, di sini ditutup, ya itu namanya cut and fill. Di sini dipotong, di sini diuruk gitu ya. Nah, itu bukan hal yang mudah. Ya, artinya persiapkan jalan bagi Tuhan itu suatu pekerjaan. Kita bekerja. Kenapa sih kita bekerja? Sebab tadi itu yang kita baca sebelumnya, bahwa kita akan menuai. Kita akan menuai itu bukan kita diam-diam nih. Kita bekerja.
Jadi ketika dikatakan bukan kamu yang pilih aku, tapi aku pilih kamu supaya kamu berbuah, kamu pergi bekerja dan berbuah, hasilmu itu kau nikmati. Nah, Yesaya bilang, bagaikan engkau meratakan jalan, bagaikan engkau potong itu bukit, bagaikan jalan yang berkelok-kelok engkau luruskan, sehingga betul-betul jalan yang sudah siap. Artinya suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Persiapkan jalan itu supaya kita menuai. Waktu kita bekerja, lalu Allah Tuhan juga bekerja. Dia turun untuk memberikan kekuatan. Dia buka jalan. Walaupun mungkin keadaan sekarang kayaknya nggak mungkin, aku bidangnya ini, aku bidangnya itu, aku ahlinya ini, aduh nggak mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketahuilah bersama dengan Tuhan kita ada di dalam zona tanpa batas, bahwa Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong engkau, bahwa Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menyembuhkanmu, bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan masa depanmu. Itu sebabnya kita harus tetap berjalan, kita harus tetap bekerja. Kita lanjutkan. Yang pertama tadi, bagaimana supaya kita bisa menuai, yaitu kita bekerja bagaikan kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Loh, kenapa kok bagi Tuhan? Sebab ketika kita berhasil, ketika kita udah sukses, ketika kita sembuh, kita selalu berkata bahwa ini bukan karena aku, tetapi Tuhan Allah yang melakukannya bagi aku. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan kita bilang milikmu Tuhan. Engkau hanya mempercayainya melalui aku. Nah, yang kedua adalah kita baca dalam Joshua. Joshua pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya baca demikian. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan memberikan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jelaskan sedikit ya. Ini satu kisah. Joshua mengirim pengintai untuk suatu kota. Waktu mengintai itu, ya, lalu si pengintai itu udah mau ketahuan gitu ya sama raja kota itu. Waduh, ada pengintai nih. Di mana? Cari, tangkap. Nah, si pengintai itu ngumpet di suatu rumah yang bernama Rahab. Rahab ini seorang wanita, maaf ya, bukan wanita baik-baik, WTS, ya, wanita nggak baik. Dia masuk ke situ. Waktu masuk ke situ, lalu si raja penguasa cari kan, ketok-ketok tiap rumah. Woi, tadi ada orang asing ya? Masuk ke sini enggak? Oh, tidak ada Tuhan. Nah, akhirnya masuklah ke rumah Rahab. Waktu ke rumah Rahab tanya, oh, kamu ngumpetin orang asing ya? Coba keluarin, itu mata-mata tuh, itu bahaya tuh gitu. Nah, si Rahab bilang, di sini banyak orang keluar masuk, yang mana? Nah, kalau udah jam segini mah udah kagak ada, udah pada pergi semua. Kamu jangan bohong ya, kemana? Sudah pergi, coba cari aja kamu ke sana. Coba di ujung sana, begitulah. Akhirnya mereka lalu Rahab bilang, kamu tahu, aku berbuat baik kepada kamu karena aku tahu bahwa Allah akan menyerahkan kota ini kepada kamu. Namun kamu harus berjanji, karena aku berbuat baik kepada kamu, maka nanti kalau kamu memasuki kota ini, aku mohon
agar aku, ayah, ibuku, saudara-saudaraku, kerabatku, semua yang ada di rumah ini menjadi selamat karena aku berbuat baik kepada engkau. Si pengintai-pengintainya si Joshua ini bilang, iya oke. Ya jangan cuman oke, kau harus beri tanda bagiku. Lalu diberikanlah tanda, dan ternyata benar, ketika diserang kota itu diduduki, satu keluarga itu diselamatkan karena ada tandanya, begitu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, bagaimana bisa menikmati berkat, ya, belajar dari seorang wanita yang sederhana, yang sebenarnya wanita itu juga nggak pernah punya masa depan. Dia pokoknya dia hidup, udah satu hari itu hidup mau mati, ya udah pokoknya aku hidup apa yang ada sama aku. Tetapi ya dia dengar bahwa Allahnya Joshua itu bisa menyelamatkan, Allah yang dahsyat, dan dia tahu itu, dia sudah dengar. Karena itu dia lindungi itu pengintai untuk dia juga mendapat keselamatan. Artinya ya, Rahab terbuka untuk suatu perubahan. Kalau enggak, dia itu cuman begitu. Dari hari ke hari di rumah bordil aja dia udah terus tiap hari, pokoknya begitu sampai mati begitu. Tetapi dia membuka untuk suatu perubahan. Dia ingin lebih baik, dan dia tahu ini saatnya. Ketika pengintai itu datang, dia tahu ini saatnya Tuhan menolong aku. Begitu juga setiap kehidupan kita. Apakah kita cuma puas begini, ya udah beginilah, karena udah COVID, ya COVID, sekarang apa adanya, ya udah beginilah, mau apa lagi, ya jadilah seperti apa yang kau katakan. Cobalah berpikir, coba ditata kembali, coba direnungkan kembali, coba dibuat bagaimana caranya. Tuhan akan kasih hikmat, dia akan berikan peluang yang paling terbaik buat kita. Karena enggak ada masalah bagi Tuhan. Dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Masalahnya, apakah kita mau bekerja bersama-sama dengan dia? Yang pertama tadi, persiapkan jalan itu. Siap kita mulai kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan yang kedua tadi, melalui si Rahab itu kita tahu, kita harus bersedia untuk suatu perubahan. Dengan meyakini bahwa perubahan yang Allah berikan itu adalah perubahan yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Terbukti Rahab selamat. Bukan cuma Rahab, tetapi ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, bahkan serumah itu selamat. Dalam keadaan apapun, ketika Tuhan memberkati engkau, ketika Tuhan mempercayai engkau, bukan cuma engkau yang diberkati, tetapi keluargamu ikut menikmati berkat itu, bukan? Tetapi keluargamu juga ikut merasa bahagia, bukan? Merasa sukacita, merasa Allah, ternyata Tuhan ternyata memperhatikan aku. Dia buka jalan, dia bikin pertolongan, dia tidak pernah kehabisan cara, apapun itu. Dan inilah Rahab. Bukan cuma dia, tapi orang tuanya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan lain-lain semua, serumahnya, mungkin juga binatang-binatang peliharaannya ikut menikmati berkat, ikut makan bersama-sama. Itulah karena siap untuk suatu perubahan di dalam Allah, perubahan yang terbaik. Terakhir, ayat terakhir kita akan baca Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, aku akan memberikan kepadamu, aku huruf besar, itu artinya Tuhan atau Allah, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam
dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tadi Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Tuhan bilang, aku yang panggil engkau karena aku tahu namamu. Dan dikatakan, aku akan memberikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada kita yang tadi siap bekerja, meratakan, seolah-olah dalam tanda kutip begitu ya, dan siap terbuka untuk suatu perubahan di dalam Tuhan. Dia bilang, aku yang memberikan kepadamu harta yang terpendam, sesuatu yang belum kau ketahui. Kau akan lihat bahwa Tuhan Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau percayai, ternyata Dia bukan cuma memelihara, tapi memberkati engkau sampai engkau bisa mengucap syukur. Mungkin nanti engkau juga bisa menangis. Menangis bukan karena sedih. Dulu engkau menangis karena sedih, tapi nanti engkau menangis karena bahagia. Bisa toh? Menangis karena terlalu bahagia? Bisa. Tuhan, betapa baiknya engkau. Aku tidak menyangka ternyata engkau melakukan terlalu indah bagiku. Aku merasa hidupku itu sudah hancur, atau aku merasa itu gak ada harapan. Ternyata ketika aku terus berjalan dengan kekuatanmu. Dan firman Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu harta terpendam. Artinya sesuatu yang awalnya belum kau ketahui, yaitu akan aku berikan, kata Tuhan, sebab aku yang memanggil engkau. Jadi Tuhan, ternyata engkau memilih aku di antara sekian banyak manusia. Engkau memilih aku, memisahkan aku untuk lebih baik, untuk lebih diberkati, untuk lebih sukacita. Dan bukan itu saja, berkat yang kau berikan seperti Rahab tadi juga turun kepada keluargaku, kepada anak-anakku, kepada istriku, kepada orang tuaku, kepada keluarga besarku, dan kepada semua orang. Itulah pertolonganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan kenal engkau, Dia mengasihimu, Dia ingin bekerja bersama-sama. Ayo lakukan, tetap sehat, tetap semangat, ditata kembali, dan Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Jangan lemah, jangan cemas, jangan putus asa. Ingat, kita tidak sendiri, Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa sesungguhnya keberadaan kami adalah karena Engkau sendiri yang memilih kami. Siapakah sebenarnya kami ini Tuhan di matamu? Adakah kebaikan-kebaikan itu? Bukankah banyak yang lebih baik? Bukankah banyak yang lebih pandai? Bukankah banyak yang lebih suci? Bukankah banyak yang lebih sempurna? Tetapi ketika Engkau memilih kami, justru karena Engkau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kami. Biar hidup ini Tuhan, kami mulai menyadari bahwa sesungguhnya Engkau ingin kami melakukan sesuatu, sehingga pada akhirnya kami bisa menuai semua kebaikan itu. Bukan cuma kami, tapi bagi keluarga kami, demikian juga bagi saudara-saudara keluarga besar kami, dan semua kerabat, bahkan juga bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa buat seluruh umat-Mu yang saat ini bersama-sama sedang beribadah. Kami percaya Tuhan, walaupun melalui ibadah online ini, Engkau juga menjangkau mereka di sana. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka. Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu keberadaan mereka. Dan Tuhan, Engkau kenal mereka. Engkau datang secara pribadi, Engkau masuk dalam hatinya, Engkau memberikan damai, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan rasa tentram, Engkau memberikan kesehatan. Demikian juga dalam usaha mata pencarian keluarga demi keluarga. Mungkin mereka yang usahanya berdagang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati barang-barang dagangan mereka. Bubuhi tangan mereka dengan berkat-Mu, sehingga apa yang dipegangnya Engkau jadikan berhasil.
Mereka yang bekerja, tempat di mana mereka bekerja, Engkau berkati tempat itu. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadimu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi akan menyertai engkau, sehingga engkau diberkati di dalam pekerjaanmu. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga yang sudah tidak bekerja sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka akan diberkati oleh Engkau, baik melalui anak-anaknya, mantunya, walau apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, diberkati oleh Engkau. Yang menjadi sebagai ibu rumah tangga sekalipun, menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang sukacita bahwa Tuhan ada di dalam keluargamu. Dia akan memberikan kesehatan kepada anak-anak-Mu, memberikan ketentraman dan berkat dan mencukupi sampai berlimpah-limpah. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau memberikan perteduhan dan ketenangan, dan kami akan melihat bahwa Engkau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Engkau dengar, Engkau kabulkan setiap doa kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Dengan ucapan syukur bersama-sama kita katakan amin. Kegelapan ini jauh dari dirimu, hidupku hampa dan penuh dosa. Langkah tiada terarah, entah aku kemana, hanya kegelapan di sekitarku. Kini ku temukanmu, hidup menjadi senang, di jalan benar, di dalam kasih-Mu, melindungi